Oke, halo rekan-rekan traders ya. Kita jumpa kembali. Pada minggu ini seperti biasa akan diadakan pembahasan saham-saham yang secara weekly trennya adalah dalam fase uptrend sehingga kalau dia sudah uptrend Anda bisa punya banyak cara, punya banyak pilihan untuk bisa masuk tergantung style trading yang Anda miliki ya. Yang pertama akan saya bahas itu adalah saham Adaro. Dengan adanya sentimen positif dari harga batu bara yang luar biasa tinggi, ya, harga batu bara yang luar biasa tingginya, maka Adaro kalau kita lihat secara short term dalam kondisi yang cukup bagus ya, karena Anda bisa lihat ini satu 2 3 4 5 candle merah terakhir itu terjadi dengan volume yang semakin turun. Oke, nah ini menandakan bagus bahwa sebenarnya selling pressure-nya tidak ada atau kecil selling pressure-nya, tekanan jualnya itu kecil. Lalu minggu ini naik ya dengan volume yang lumayan tapi belum di atas rata-rata, tapi sudah menjadi suatu pertanda positif. Dan kalau Anda bisa lihat di sini, supportnya pun sangat jelas di mana supportnya di kisaran harga berapa ya? Kisaran sekitar 1150 sampai 1160. Jadi untuk Adaro seperti itu ya, uptrend kans untuk masih lanjut ke utara cukup terbuka besar karena adanya sentimen positif dari harga batu bara. Lanjut berikutnya ada di Behit. Nah, Behit ya, setelah turun berminggu-minggu, tang 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 tang, ya, seperti itu. Sampailah dia pada area yang tadinya adalah resist, yang dulunya adalah resist. Dan disinilah pertarungannya. Apakah dia akan mantul atau bablas turun ke bawah? Kalau kita lihat secara daily chart, ya kita lihat secara daily chart seperti ini. Kalau kita lihat daily, oh ada candle bagus nih, sudah terjadi candle bagus tanggal 21 Juli. Tapi sayangnya candle naik tersebut tidak disertai oleh volume yang besar. Jadi kita perlu melihat adanya suatu pertanda bahwa dia sudah menciptakan momentum kenaikan disertai oleh volume. Ya, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini di tanggal 6 Juli pun secara daily chart ini naik dengan volume yang besar, tapi sayangnya besok terjadi tekanan jual yang lebih besar. Anda bisa lihat volumenya lebih besar daripada volume naik dan tutupnya merah. Anda lihat hari-hari berikutnya turun 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 turun. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah tidak percaya, wah ini jangan-jangan nanti kalau ada volume besar besoknya juga bakal turun turun turun. Anda takut. Maka acuan berikutnya adalah Anda harus simpelnya begini. Ini the last swing high. Ya, ini swing high yang terakhir. Di sini terjadi resistance. Anda bisa lihat ini volumenya lumayan ya. Maka kalau harga mampu melewati swing high ini, harga berapa? 104. Ya, seperti itu ya. Harga mampu melewati 104, maka disitulah munculnya suatu momentum kenaikan yang jauh lebih kuat daripada sekedar candle bagus volume besar. Ya, yaitu dia mampu melewati swing high terakhirnya. Anda juga bisa menggunakan ini menjadi swing high terakhirnya dengan catatan hari Senin tanggal 26 itu belum ada high yang lebih tinggi daripada harga 90 ya. Ini bisa ya. Jadi kita kalau mau ada ini jadi swing high yang bagus, kita perlu tunggu satu candle lagi yaitu hari Senin. Selanjutnya baru Anda pantau. Seperti itu ya. Itu untuk BHIT. Lalu berikutnya ada Inco ya. Inco secara tren besar masih dalam pergerakan uptrend ya. Lalu di sini tambahan berikutnya adalah kalau kita lihat gambar besarnya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat gambar besarnya, ini merupakan resisten terdahulu ya. Kalau Anda lihat ini resisten terdahulu. Ini weekly chart loh ya. Jadi chart dari 2014 ini. Ini resisten terdahulu di breakout ya pada kisaran ini ya di breakout pada kisaran kapan ini? 2020 akhir ya. Pang.
Setelah breakout, pullback. Nah, pullback harga mencoba tes terhadap area bekas resistnya ini. Apakah ini bisa menjadi support yang bagus atau tidak? Dan Anda lihat ketika dia turun, ya, di sini volumenya konsolidasi, volumenya mengering, mengecil, dan Anda lihat di sini juga volumenya makin kecil. Jadi bisa dibilang sepanjang tahun ini, mulai dari bulan April, itu volumenya menghilang, terjadi konsolidasi, ya. Lalu terciptalah small resistance di sini. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita coba gambarkan. Oke. Ini resisten yang saya bentuk dari sini. Nah, dari 2 titik ini ya. Dan Anda bisa lihat 2 minggu terakhir kondisinya sudah ada di atas small resistance ini. Ya, resisten minor ini. Maka menunjukkan adanya pergerakan yang secara penglihatan sederhana pergerakannya positif. Ya, sudah break trend line. Jadi tinggal tunggu momentum atau berita atau apa yang membuat harga akan terus bergerak naik ke utara. Dan Anda bisa lihat dalam 3 minggu yang lalu dan minggu lalu, 2 minggu yang lalu dan minggu lalu, ini terjadi peningkatan volume, walaupun belum di atas rata-rata, tapi sudah terjadi peningkatan volume. Ya, ini pertanda yang cukup bagus bagi Inco. Seperti itu. Lalu ada yang berikutnya MTDL. MTDL secara weekly strong uptrend. Ya, dan break all time high. I like it. Sky is the limit. Break all time high. All time high-nya ada di 2510 dan minggu ini tutup di 2520. Break all time high. Kalau Anda bisa lihat pada daily chart, ya, konsolidasi seperti ini, tak 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 tak, triangle breakout, peng, jalan. Yes. Apakah akan terus ke utara? I wish, ya, karena harusnya ini bisa terus lanjut ke utara, karena dari pergerakan-pergerakannya baik di daily maupun secara weekly sudah sangat-sangat positif seperti itu. Jadi inilah saham-saham yang secara weekly uptrend. Kok sedikit? Oh, bukan sedikit. Anda kalau mau lihat yang weekly-nya uptrend, Anda bisa saksikan video-video terdahulu, karena secara weekly pergerakan itu jarang berubah, tidak seperti chart daily, ya. Kalau daily kan pergerakannya lebih cepat. Ini kita bicara chart weekly. Jadi secara weekly lebih slow daripada pergerakan candle daily. Jadi Anda bisa simak emiten-emiten yang lain yang sudah pernah dibahas untuk weekly uptrendnya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Thank you for watching.